Cerita ini bermula dari Yan Wu, seorang gadis yang terpaksa dewasa sebelum waktunya di dunia yang kejam. Ayahnya seorang kapten kapal, selalu mengarungi lautan dan hampir tak pernah pulang. Ia pun tumbuh besar tanpa benar-benar mengenal sosok seorang ayah. Suatu hari, kabar duka tiba. Ayahnya tewas dalam kecelakaan kapal di tengah samudera. Tak lama berselang, ibunya yang sudah lama berjuang melawan sakit, juga meninggal dunia. Di pemakaman ibunya, sendirian tanpa siapa-siapa, Yan Wu bertekad dalam hati, mulai saat ini, ia akan menjadi wanita kuat yang tak bergantung pada siapapun. Tahun-tahun berlalu. Kini Yan Wu sudah berusia 30-an. Ia menjelma menjadi pengacara sukses dan ternama, tersohor karena kerap menangani kasus korupsi. Banyak korporasi besar berebut ingin mempekerjakannya, sebab ia dikenal jago mengurai kasus hukum yang ruwet. Hidupnya hanya berputar pada kerja, status, dan menang. Pernikahan? Tak pernah terlintas. Baginya, punya keluarga hanya akan membawa beban perasaan dan rasa sakit yang tak perlu. Suatu ketika, ia menangani kasus putra salah satu keluarga terkaya di negeri itu. Saat mediasi, ia menasihati ibu korban untuk menarik tuntutannya. Di mata Yan Wu, melawan keluarga paling berkuasa di Korea hanya akan berujung kekalahan memalukan di pengadilan. Dan bila kasus ini jadi sorotan publik, justru anak perempuan korban yang akan menanggung malu seumur hidup. Ucapannya terdengar dingin. Sang ibu yang tengah berduka pun marah, menyindir bahwa perempuan seperti Yan Wu, yang tak pernah menikah dan punya anak, tak mungkin paham rasanya seorang ibu melihat anaknya diperlakukan semena-mena. Usai mediasi, Yan Wu bertemu seniornya di lobi. Senior itu mengingatkannya, sebagai pengacara, seharusnya ia membela pihak yang lemah, bukan malah membantu orang kaya menghancurkan mereka demi uang. Yan Wu menampik. Baginya, pengacara seperti seniornya yang membela orang miskin takkan pernah mengubah nasibnya sendiri. Bayarannya kecil, hasilnya pun jarang sepadan tenaga. Lagi pula, orang miskin hampir mustahil menang melawan orang kaya. Kalaupun menang, mana mampu bayar pengacara yang layak. Seniornya pun terdiam, tak bisa membantah logika dingin itu. Malamnya, Yan Wu bertemu dengan seorang pengusaha kaya. Ia diminta mengurus pengosongan sebuah bangunan rumah tua, agar proyek apartemen mewah sang pengusaha bisa berjalan cepat. Sebagai imbalan, Yan Wu diberi kunci mobil mewah dan kartu belanja VVIP. Bagi Yan Wu, ini cuma pekerjaan biasa, kesempatan untuk meraup lebih banyak keuntungan dan pengaruh. Ia terima tanpa ragu. Meski cantik dan cerdas, Yan Wu punya masalah penglihatan yang diwarisi dari almarhumah ibunya. Dalam perjalanan pulang, pandangannya di jalan yang gelap mulai buram. Ia meraih kacamatanya, tapi belum sempat dipakai, kecelakaan itu terjadi. Saat siuman, ia sudah berada dalam sebuah kubah aneh, kebingungan dan linglung. Ia mengambil nomor antrian, lalu menghampiri seorang wanita di konter. Setelah memeriksa datanya, wanita itu kaget. Ternyata ada kesalahan. Yan Wu seharusnya belum mati. Ada yang salah ambil jiwanya. Dan sejak itulah, mimpi buruknya dimulai. Mimpi buruk yang sungguh luar biasa. Sang resepsionis cepat melapor. Yan Wu seharusnya hidup sampai tahun 204. Tapi entah bagaimana, ia sudah ada di sini. Begitu mendengar sang penyelia, seorang pria bernama Li langsung naik pitam. Kesalahan administrasi ini telah mengacaukan sistem. Ia memanggil Yan Wu dan menjelaskan situasinya. Yan Wu panik dan tak percaya. Akhirnya, Li menawarkan solusi langka. Ada seorang wanita yang mengakhiri hidupnya sebelum waktunya, padahal ia masih punya sisa waktu sebulan. Jika Yan Wu bersedia menjalani sisa hidup wanita itu, ia boleh kembali. Bila ia bisa melalui 1 bulan itu dengan baik, jiwanya akan dikembalikan ke tubuh aslinya yang saat ini koma di rumah sakit. Tanpa pilihan lain, Yan Wu setuju. Setelah menekan layar konfirmasi, ia tersedot kembali ke dunia. Saat membuka mata, ia ngeri. Ia kini hidup dalam tubuh seorang wanita yang terlihat letih, rambut acak-acakan, baju lusuh. Seorang pria buru-buru masuk ke kamar, dan Yan Wu sadar, itu adalah suaminya, Kim San. Saat melangkah keluar kamar, seorang gadis remaja cantik muncul, diikuti anak lelaki kecil. Mereka adalah anak-anaknya. Seorang pengacara papan atas seperti Yan Wu tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dengan 2 anak. Masih belum stabil, ia mengantar anak bungsunya ke halte bus, lalu berusaha pulang. Tapi para ibu tetangga mengajaknya mencari kerja paruh waktu. Setelah itu, alih-alih pulang, mereka malah mengajaknya nongkrong di kafe, mengobrol tentang hal-hal tak penting. Semakin didengarkan, Yan Wu semakin stres. Ia kabur ke toilet untuk sekadar bernapas. Tapi Li muncul lagi. Ia memohon dibatalkan,
minta dikembalikan, tapi Lee menolak. Kesepakatan adalah kesepakatan. Daripada melawan, lebih baik ia bersyukur. Meski terasa asing, cobalah jalani hidup ini. Seseorang butuh bahagia sebelum ia pergi. Tanpa daya untuk mengubah apapun, Yanwu akhirnya menyerah dan menerima realita yang dipaksakan padanya. Kembali di rumah, ia mencoba menghadapi kenyataan barunya. Ia berusaha hidup seperti ibu rumah tangga biasa, meski semua terasa begitu asing. Saat berbelanja ke supermarket, ia mendapat pelajaran keras pertama tentang hidup barunya. Kartu kredit suaminya ditolak karena limitnya habis. Sebelum sempat memproses rasa malunya, telepon berdering. Ia lupa menjemput Haru dari sekolah, dan gurunya marah besar. Siangnya, Kim Sunung dan Hanu pulang. Mereka terhenti bingung melihat makan malam di meja. Yang ada hanya sepiring daging, tanpa nasi atau lauk. Yanwu cuma menyuruh mereka duduk dan makan begitu saja. Malam itu, saat ia hendak tidur, Kim tiba-tiba mendekatinya dengan maksud tertentu. Rupanya mereka punya jadwal malam mingguan untuk keintiman. Yanwu panik dan bereaksi dengan instingnya. Ia melawan dan membuat Kim terkejut. Pagi harinya, Kim bingung dengan sikap istrinya. Saat curhat ke temannya menyinggung soal perselingkuhan. Tapi Kim tak percaya. Di hatinya, ia yakin istrinya takkan pernah berbuat seperti itu. Di kantor, bosnya, Kyung Hun, datang. Kim Sunung mencoba mempresentasikan desain baru yang sedang ia kerjakan. Sistem penghalang suara inovatif untuk kereta api yang ia yakini bisa mengubah industri. Bukannya tertarik, bosnya malah menyuruhnya fokus pada proyek trotoar sederhana karena lebih menguntungkan. Sementara Yanwu kembali menghabiskan hari bersama para ibu tetangga. Dari obrolan ringan, seseorang menyebut gerakan menolak pembongkaran kompleks perumahan mereka, proyek yang sama yang dulu pernah Yanwu bantu desak dalam kehidupan aslinya. Ingatan itu menyadarkannya dengan keras. Ia buru-buru ke apartemen lamanya dan mengambil semua dokumen proyek, lalu mengambil kartu kredit VVIP yang pernah ia dapatkan sebagai hadiah. Godaan menguasai dirinya. Ia belanja baju mahal dan tas desainer. Tapi saat pembayaran, kasir curiga karena nama di kartu tak cocok dengan identitasnya. Di saat bersamaan, Hanu bertemu senior populer bernama Hyonu. Ia tampan, kaya, dan terkenal. Pertemuan pertama mereka membuat Hanu bingung dan melayang. Di rumah, Haru menghampiri ibunya dengan sebotol kecil vitamin. Diam-diam ia menduga, tingkah aneh ibunya pasti karena sedang tidak enak badan. Ini caranya membantu. Ketegangan di rumah pun memuncak. Kim Sunung yakin ada yang salah dan menuduh Yanwu berselingkuh, hanya karena ia menolak ajakan bercinta. Yanwu diam, berharap pertengkaran cepat berakhir. Tapi diamnya malah membuat Kim semakin kesal. Di tengah situasi panas itu, Hanu pulang sekolah dan minta makan. Yanwu yang sudah kalut pun hilang sabar. Situasi makin runyam ketika Kim San keluar sambil membawa barang-barang mahal yang dibeli Yanwu tadi. Ia menuntut penjelasan dan semakin yakin istrinya main mata dengan orang lain. Belum selesai bertengkar, polisi datang dan meminta Yanwu ikut. Di kantor polisi, mereka menjelaskan bahwa kartu belanja VVIP yang dipakai tidak terdaftar atas namanya. Mereka bahkan menyiratkan, orang seperti dirinya, yang hidup di rumah sederhana dan serba kekurangan, mana mungkin punya kartu seeksklusif itu. Persis saat harapannya pudar, Kim campur tangan. Dengan tenang tapi tegas, ia membela istrinya dengan pengetahuan hukum yang mengagumkan. Ia mengutip undang-undang, membantah setiap tuduhan. Meski tak pernah lulus sekolah hukum, jelas ia tahu apa yang dilakukannya. Ia berjuang tanpa ragu dan berhasil membungkam polisi. Akhirnya, mereka dibebaskan. Bahkan barang-barang mewah itu boleh dibawa pulang. Bagi Yanwu, momen itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, ia tersentuh oleh pria yang dulu ia anggap sekadar bagian dari tubuh yang ia tumpangi. Malamnya, ia duduk sendirian di atap, memutar ulang segalanya. Lee muncul lagi. Kali ini ia tak senang. Ia bilang Yanwu telah membuat kekacauan lebih dari yang diperkirakan. Ia memperingatkannya agar berperilaku lebih baik. Kalau terus membuat masalah dan membebani suaminya, jiwanya bisa digantikan orang lain untuk menyelesaikan uji coba 1 bulan itu. Saat Yanwu masuk ke dalam, Kim masih kesal, bukan karena ulahnya, tapi karena istrinya dihina dan diperlakukan buruk. Ia mengakui, selama ini ia bukan suami yang perhatian, jarang mengajak istrinya keluar atau membelikan sesuatu yang bagus.
Mulai sekarang, ia berjanji akan memperlakukan istrinya lebih baik dan memberikan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Kata-kata itu semakin melunakkan hati Yan Wu. Keesokan harinya, Kim Sunung bilang akan ada pesta kantor dan memintanya ikut. Ingin berubah dan menjalani hidup baru ini dengan benar, Yan Wu setuju. Kim pun berseri-seri bahagia, karena selama ini istrinya selalu menolak ajakannya. Malam pesta tiba. Kim nyaris tak mengenali istrinya. Yan Wu tampak memesona, percaya diri dan benar-benar berbeda. Dengan bangga, ia memperkenalkan istrinya pada tamu penting, termasuk wali kota. Saat suasana lebih santai, Kim Sunung bersiap mempresentasikan ide tentang sistem pengurangan kebisingan kereta api. Ini momen besarnya. Tapi sebelum sempat bicara, Kyung Hun menyela dan mengalihkan perhatian wali kota. Ia mendominasi pembicaraan, terus menyanjung, tak menyisakan celah untuk Kim Sunung. Frustrasi memuncak. Sepertinya ide itu takkan pernah sampai ke telinga yang tepat. Tiba-tiba, hal tak terduga terjadi. Yan Wu maju dan berbicara dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan dengan mantap bahwa proyek Kyung Hun kurang bernilai bagi masyarakat, dan menyarankan kota sebaiknya memasang sistem pengurangan kebisingan langsung di stasiun kereta. Tak hanya akan meningkatkan keseharian warga, tapi juga bisa menaikkan dukungan publik. Kalau masyarakat senang, tentu hasil pemilihan akan menguntungkan wali kota. Kim membeku, takut istrinya keterlaluan. Tapi alih-alih marah, wali kota malah tertarik. Ia menyuruh Kyung Hun membuat proposal detail sesuai usulan Yan Wu. Seketika itu, suasana berubah, dan Kim memandang istrinya dengan cara yang sama sekali baru. Namun, kemenangan ini tak berjalan mulus. Usai pesta, ketegangan antara Yan Wu dan Kim memuncak lagi, memicu pertengkaran. Situasi memanas saat Kyung Hun datang dan menghina Yan Wu. Tanpa pikir panjang, Kim menghajarnya. Nanti di warung makan, Yan Wu khawatir Kim Sunung akan dipecat. Tapi Kim tenang saja. Baginya, membela orang yang ia sayangi lebih penting daripada urusan karir. Yan Wu pun merasa hatinya meleleh. Meski perasaannya tumbuh, ia tetap tidur di sebelah Haru kecil. Malam itu, Haru tertidur sambil memeluknya erat, seolah ia adalah seluruh dunianya. Anehnya, hati Yan Wu merespons dengan kehangatan yang nyata. Pagi berikutnya, segalanya terasa berbeda. Yan Wu lebih ringan dan bersemangat. Ia memasak sarapan dengan hati-hati, bahkan menikmati rutinitasnya. Malamnya, ia mengajak Haru ke pasar malam. Saat Haru jatuh dan lututnya lecet, seorang pedagang membantu. Tiba-tiba, seorang wanita datang dan berteriak pada pedagang itu. Ia belum bayar sewa kios bulan ini dan tak punya uang. Ia disuruh minggat segera. Mendengar keributan, Yan Wu maju. Instingnya sebagai pengacara top langsung bekerja. Dengan tenang tapi tegas, ia membongkar korupsi terselubung yang dilakukan si wanita di depan semua orang. Pedagang itu terpana. Orang-orang terkesima. Begitu Yan Wu selesai, mereka bertepuk tangan. Tak ada yang menduga seorang ibu rumah tangga biasa bisa bicara sejago itu. Pagi harinya, Hanu selesai membereskan pekerjaannya, dan Yan Wu memberinya uang saku seperti janji. Hanu bilang ia pulang telat, Yan Wu tak terlalu memikirkannya. Sepulang sekolah, Hanu diundang ke rumah Hyonu, tempat yang jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Karena ia selalu bermimpi jadi artis, perhatian itu membuatnya girang. Hyonu tahu mimpinya ini, dan ia manfaatkan untuk meyakinkan Hanu bahwa ia bisa membantunya mewujudkannya. Tapi suasana cepat berubah gelap. Bahkan sebelum sempat bicara, Hyonu tiba-tiba mencoba menciumnya. Di saat itu juga, Hanu melihat ada ponsel yang merekam mereka. Seketika, ia sadar, ini bukan kunjungan biasa. Ini jebakan. Ia berusaha lari, berusaha melawan, tapi ia hanya seorang gadis belia tanpa kekuatan. Ia pun menjadi korban. Saat ia akhirnya tiba di rumah, Yan Wu langsung merasa ada yang tidak beres. Sikap Hanu aneh. Matanya penuh ketakutan, dan ia menolak bicara. Yan Wu membawanya ke kamar dan melihat memar di tubuhnya. Ia diam, duduk di samping putrinya, menunggu dengan sabar sampai Hanu bisa bernapas lega. Ketika Hanu akhirnya bercerita, hati Yan Wu hancur. Keesokan harinya, Yan Wu dipanggil ke kantor sekolah untuk bertemu pengacara Hyonu. Ia mencoba mengintimidasi, bersikeras bahwa semua ini cuma salah paham. Ia menyarankan agar masalah ini dihapuskan diam-diam, dan menawarkan uang sebagai ganti kebisuan. Mendengar ini, Yan Wu terguncang. Ia minta izin ke kamar kecil, dan di sana ia runtuh. Semua ingatan masa lalunya kembali,
kasus-kasus yang ia tangani, korban-korban yang ia abaikan, keyakinannya dulu bahwa uang lebih penting daripada keadilan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti rasa sakit yang dulu ia anggap remeh. Hanu akhirnya masuk dan bilang, mungkin pengacara itu benar. Mungkin mereka harus terima uang dan diam saja, karena mereka miskin dan tak punya kuasa. Momen itu memantik sesuatu dalam diri Yan Wu. Ia menggandeng tangan putrinya dan kembali ke ruang pertemuan. Diskusi dilanjutkan, tapi si pengacara makin arogan. Bahkan kepala sekolah berpihak padanya. Mereka yakin sedang berhadapan dengan ibu rumah tangga tak berdaya. Lalu dengan tenang, Yan Wu mengeluarkan ponselnya. Ia umumkan bahwa sejak awal ia telah merekam setiap kata mereka. Ruangan hening seketika. Dengan suara mantap dan tatapan tajam, ia nyatakan, tidak akan ada penyelesaian damai. Tak ada kebisuan, tak ada pelarian. Ia berjanji hidup Hyonu akan hancur di mata publik. Kalau ia coba kabur ke luar negeri, Yan Wu akan pastikan reputasi buruknya mengikutinya dan menghancurkannya dimanapun ia pergi. Ia akan bongkar korupsi si pengacara, dan ia akan tuntut pertanggungjawaban sekolah yang mengabaikan kekerasan ini. 지금부터 한마디만 더 하시면 교육부로 전화합니다. 아이 씨발! 그럼 어쩌라고? 이 아줌마가 가르쳐 줄게. 사과부터 하는 거야, 이 양아치 새끼야. Semua yang hadir terpana. Di luar gedung, Yan Wu meyakinkan Hanu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka akan menang. Mereka akan dapat kompensasi. Dan Hanu bisa mulai baru di negara lain kalau mau. Hanu memandangnya dan mengakui, ia merasa ibunya telah berubah, seperti orang yang berbeda. Tapi setelah hari ini, ia merasa punya ibu paling keren di dunia. Sejak saat itu, Yan Wu makin dekat dengan keluarga ini. Untuk pertama kalinya sejak terjebak dalam hidup aneh ini, ia merasakan kebahagiaan. Pagi berikutnya, Yan Wu berdiri di balkon, menyaksikan putrinya berangkat sekolah. Sesaat, hidup terasa tenang. Tapi ketenangan itu pecah saat Li muncul di belakangnya. Dengan wajah datar, ia mengingatkan Yan Wu pada sesuatu yang sengaja ia hindari. Ia hanya punya sisa waktu seminggu. Dan saat waktunya tiba, hidupnya akan berakhir dalam kecelakaan mobil. Kenyataan itu menghantamnya. Yang ia pikirkan hanya nasib anak-anak yang telah ia cintai begitu dalam. Li bilang, kalau ia ingin meringankan rasa sakit yang akan mereka alami, ia harus habiskan sisa waktunya dengan memberi mereka cinta sebanyak-banyaknya. Sementara itu, di kantor Kim Sunung, keadaan berubah lagi. Bosnya tiba-tiba memberinya surat mutasi. Mulai bulan depan, ia akan dipindahkan ke luar negeri. Di tempat lain, Haru kecil berdiri di depan mesin penjual minuman. Saat pedagangnya bertanya mengapa ia cuma menatap, ia jelaskan bahwa ia tak boleh menghabiskan uangnya, karena ia harus menabung untuk membeli vitamin untuk ibunya. Beberapa langkah kemudian, ia tiba-tiba ambruk. Yan Wu dan Kim buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan, Haru mewarisi penyakit mata yang sama dengan Yan Wu. Tanpa operasi, ia bisa kehilangan penglihatan selamanya. Yan Wu bertanya pada Li, mengapa Haru harus menderita penyakit yang ia bawa? Tak ada jawaban mudah. Saat ia duduk di samping Haru yang tertidur, kenangan lama yang ia pendam muncul kembali. Ia ingat masa kecilnya yang penuh kesepian. Seorang ibu yang setiap hari merindukan suaminya yang hilang di laut, dan hidup yang dibentuk oleh ketidakhadiran. Ia tumbuh mandiri, sukses, tak terbendung, tapi hampa. Kini, dalam hidup pinjaman ini, ia akhirnya paham, yang ia inginkan bukanlah harta atau kuasa, melainkan cinta. Akhirnya, Haru masuk untuk operasi. Sambil menunggu, Li kembali dan memanggilnya keluar dengan lembut. Sebuah taksi berhenti, dan Li membukakan pintu untuknya. Ia berbisik, waktunya sudah habis. Yan Wu menolak. Ia ingin tinggal. Ia ingin tunggu sampai tahu anaknya aman. Ia memohon, tak bisa meninggalkan Haru, tidak saat ia sangat membutuhkannya. Li mengingatkan, waktu tak bisa diubah. Tapi ia terus memohon. Ia bilang, ia rela lepaskan hidup aslinya, pekerjaannya, reputasinya, segala kemewahan, semua yang dulu ia hargai, asalkan bisa tinggal bersama Haru sedikit lebih lama. Lalu Li mengatakan sesuatu yang membuatnya membeku. Jika ia memilih menghilang sekarang, penyakit Haru akan ikut lenyap bersamanya. Hancur hatinya, tapi ia masih minta satu hal, pamit. Li menghentikannya. Begitu ia coba, takdir akan turun tangan. Dan tepat saat ia bicara,
Sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Tapi Lee tidak membiarkannya berakhir begitu saja. Ia tiba-tiba menghentikan waktu, memindahkan truk itu, dan membiarkan Yan Wu pergi, bukan untuk kabur, tapi untuk memberi kesempatan pamitan terakhir. Saat sampai di ruangan, Kim bilang operasi sudah selesai. Haru selamat. Hanu, lega melihat ibunya, bilang ia akan berangkat sekolah. Sebelum pergi dari rumah sakit, Yan Wu menemui Haru sekali lagi. Ia terbaring dengan mata tertutup rapat usai operasi. Tapi entah bagaimana, ia tahu ibunya ada di sampingnya. Yan Wu bilang ia kuat, dan berharap ia bisa mendengar suaranya. Haru menjawab pelan, ia mendengar dengan jelas dan suara ibunya terdengar indah. Kata-kata itu hampir menghancurkan Yan Wu. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya lembut, bisakah Haru tetap kuat, meski ia harus pergi sebentar? Haru mengangguk dan berjanji akan jadi anak baik. Tapi ia juga berharap ibunya cepat kembali. Yan Wu tak kuasa menahan air mata lagi. Ia ungkapkan betapa ia sangat mencintainya. Saat ia keluar, ia bertemu Kim. Dengan santai, Kim menyuruhnya cari makanan. Tak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih pergi, Yan Wu duduk di sampingnya dan minta sesuatu yang dulu ia tolak. Ia ingin Kim memanggilnya dengan panggilan sayang, seperti istri yang dicintai. Ia minta maaf telah membawa kekacauan ke dalam keluarga. Nada bicaranya membuat Kim takut. Ia memohon jangan bicara seperti orang yang akan pergi selamanya. Yan Wu minta Kim lindungi Hanu dan Haru. Kim setuju, mengira istrinya cuma keluar sebentar. Tapi saat Yan Wu berjalan pergi, tak ada yang sadar ini bukan istirahat singkat. Ini perpisahan. Lalu segalanya berubah. Yan Wu terbangun dalam tubuh aslinya, masih hidup, masih bernapas. Ia buru-buru ke rumah sakit, berharap menemukan Haru, tapi ruangannya kosong. Ia ke apartemen tempat keluarga itu dulu tinggal, tapi mereka sudah tak ada. Dunia terasa sunyi menyakitkan. Ia berjalan menyusuri tempat-tempat yang dulu dikenal, warung kopi, halte bus, sudut-sudut kompleks. Semua terlihat sama, tapi tak ada yang terasa sama. Tak ada wajah yang dikenali, tak ada suara yang memanggil namanya. Seolah hidup itu lenyap tanpa bekas. Sebulan berlalu. Yan Wu akhirnya berpapasan dengan seniornya dulu. Ia menyerahkan flash drive berisi bukti korupsi perusahaan kuat yang dulu ia layani. Seniornya terkejut. Ini bukan pengacara kejam yang ia ingat. Yan Wu menjelaskan, saat koma dulu, ia mengalami mimpi aneh yang terasa nyata sekali. Sambil bicara, ia santai makan vitamin yang dulu biasa diberikan Haru padanya. Kemudian ia kembali ke apartemennya dan mulai berkemas. Ia rencanakan untuk meninggalkan Korea, mencoba melupakan kenangan yang menghantuinya. Tapi saat membereskan barang, ia menemukan album keluarga lama. Di dalamnya ada foto-foto hangat dirinya dan ibunya. Satu foto terlipat dan disembunyikan. Dengan ragu, ia membukanya. Orang dalam foto itu adalah Lee, pria yang membimbingnya, memarahinya, dan diam-diam melindunginya. Ia adalah ayahnya selama ini. Menyadari hal itu, ia pun runtuh, dilanda cinta yang tak pernah ia pahami semasa muda. Waktu berlalu, dan akhirnya ia naik pesawat, siap memulai hidup baru. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang dikenalnya. Haru memanggil namanya. Ia membeku. Hanu dan Kim Sunung juga muncul. Dan di saat itulah, segalanya menjadi jelas. Tak satu pun dari itu adalah mimpi. Tak ada yang hayalan. Cinta yang ia temukan, keluarga yang ia bangun, pelajaran yang ia dapat, semuanya nyata. Senyum perlahan mengembang di wajahnya, penuh kelegaan dan sukacita, saat ia tahu mereka pun terbang ke tujuan yang sama. Jadi, pesan ceritanya adalah, kalau hidupmu tak masuk akal, ikuti saja jalannya. Sebab, entah bagaimana caranya, tertabrak takdir, ganti-ganti tubuh, dan mengadili semua orang sampai babak belur, ternyata bisa bikin kepribadianmu jauh lebih baik.